Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Warsedi Edu. Kali ini kita akan membahas rezeki berlimpah karena zakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ceritanya mungkin ada yang bertanya-tanya dan penasaran apa maksudnya rezeki berlimpah berkat zakat atau sedekah. Jadi ceritanya dulu begini, karena ingin mengetes berkahnya berzakat pada saat itu, saya tidak tahu apakah ini sebenarnya kategori zakat atau kategori sedekah. Karena menurut beberapa ulama, zakat itu ada standar nisabnya, yaitu 85 gram emas. Nah, namun ceritanya saya sering menemukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya kurang lebih, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian ayat yang lain juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya kurang lebih, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dari ayat-ayat inilah saya mencoba untuk menerapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya coba keluarkan zakat minimal 2,5% dari setiap penghasilan, setiap pemasukan saya. Bahkan kadang-kadang sampai 5% yang saya keluarkan. Dan itu saya lakukan secara konsisten supaya tetap konsisten, maka saya menggunakan strategi. Nah, strateginya saya membuat celengan kaleng. Waktu itu kaleng wafer Tango itu yang besar, saya lubangi atasnya. Kemudian setiap berapapun pemasukan yang saya terima, entahkah itu 10.000, 20.000, 100.000, 1 juta, saya sisihkan minimal 2,5% sampai 5% ke dalam celengan itu. Nah, setiap genap 1 bulan atau di akhir bulan, saya bukalah celengan itu, kemudian saya bagikan ke orang-orang yang tidak mampu, yaitu terutama saya utamakan pada saat itu keluarga. Kebetulan keluarga ada yang anak yatim piatu dan masuk golongan tidak mampu karena dia tinggal di Makassar, kemudian tidak ada rumahnya, tidak ada, kedua orang tuanya sudah tidak ada, maka itulah yang bisa saya berikan. Nah, selain itu saya juga bisa kadang-kadang saya berikan ke anak yatim, bukan panti jompo, orang jompo yang tinggal di dekat rumah saya, itu saya berikan. Nah, seperti itulah yang saya lakukan pada saat itu. Sementara gaji saya waktu itu masih kerja di kontak center PLN 123, pada tahun 2014 masih 2.700.000. Nah, gaji saya di kampus pada saat itu masih 750.000. Nah, kalau kita total itu, total yang saya dapatkan gaji tetap saya dalam sebulan itu 3.450.000. Sementara saya punya cicilan ya. Saya punya banyak cicilan. Jadi di bank itu saya punya cicilan sekitar kurang lebih 2.300.000 per bulan. Kemudian saya juga punya cicilan motor 650.000 per bulan. Jadi total cicilan saya 2.950.000. Nah, kalau dihitung-hitung, sisa gaji saya dipotong dengan angsuran-angsuran, sisa 500.000 per bulan. Nah, uang itulah yang saya gunakan untuk biaya bensin, beli bensin setiap harinya, kemudian biaya makan saya sama istri, sewa kos, bayar listrik, air, dan sebagainya. Nah, jadi setiap akhir bulan itu
celengan saya buka, dan yang paling heran, kenapa akhir bulan itu celengan saya, waktu celengan zakat ini ya, celengan zakat saya buka, isinya sekitar kurang lebih sampai 600.000. Jadi paling sedikit itu 350.000 dan paling tinggi 600, bahkan sampai 700.000. Nah, kok bisa zakat saya pada saat itu sampai 600.000? Nah, kalau saya hitung-hitung, misalnya zakat saya yang saya keluarkan itu 600.000, sementara misalnya paling tinggi saya keluarkan itu cuma 5%. Kalau saya hitung-hitung berarti 600.000 atau 5% dari zakat yang saya keluarkan itu. Kalau 600.000, artinya total pendapatan saya pada saat itu bisa sampai 12 juta. Bayangkan, padahal penghasilan tetap saya atau gaji tetap saya di 2 tempat kerja itu hanya 3.450.000. Tetapi saya bisa dapat pemasukan sampai 12 juta. Nah, saya jadi tambah yakin bahwa zakat bisa menambah rezeki, bisa nambah ya pemasukan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi memang banyak yang saya dapat di luar dari gaji pada saat itu. Kadang-kadang misalnya, kadang-kadang teman-teman di kontak center PLN 123 memesan bakso ke saya, padahal saya bukan penjual bakso loh. Saya bukan penjual bakso. Saya tidak tahu kenapa teman-teman bisa mengorder atau memesan bakso ke saya. Jadi saya cuma pesankan ke teman yang penjual bakso. Kemudian bakso itu saya kemas, kemudian saya berikan, saya antarkan ke teman-teman yang mau memesan bakso tadi itu. Dari situ saya bisa dapat keuntungan sekitar kurang lebih 150.000 sampai 500.000 dalam sebulan. Itu dari bakso. Kemudian kadang-kadang saya juga dapat panggilan les privat bahasa Inggris. Pernah saya dapat panggilan untuk mengajar les privat, les TOEFL, yaitu dosen-dosen dari Toraja pada saat itu yang datang ke Makassar bertiga, dan setiap orangnya itu bayar 1 juta per orang per minggu. Jadi dalam 1 minggu 3 orang saya dapat 3 juta. Nah, pernah juga ada teman yang nawarin saya untuk jualin motornya. Saya jualin itu motor itu pada saat itu motor Fiction tahun 2008. Nah, saya dapat keuntungan juga 500.000 pada saat itu. Nah, seberapapun pemasukan saya, misalnya dari bakso itu 1 kali pesan, misalnya teman saya dapat keuntungan 10.000, uang 10.000 itu saya sisihkan yang 500 rupiah, masukkan ke celengan zakat tadi itu. Jadi itulah yang membuat saya bisa konsisten, karena kalau 500 rupiah langsung kita berikan ke orang, ya ada rasa tidak enak kan, ada rasa tidak enak. Jadi masa uang 500 diberikan ke orang 500 rupiah. Jadi mendingan supaya kita lebih konsisten, caranya masukin celengan di rumah, masukin celengan. Jadi setiap akhir bulan itu bisa kita keluarkan, kita berikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Pokoknya konsisten terus. Nah, kenapa saya gunakan celengan untuk ngumpulin zakat? Alasannya biar saya bisa konsisten dengan berzakat. Karena kalau pemasukan saya cuma 10.000 misalnya, 10.000 saya keluarkan 500, itu tidak mungkin. Jadi mendingan saya masukin di celengan, nanti akhir bulan saya bagikan. Nah, dari sini saya tambah yakin bahwa zakat bisa menambah rezeki kita, memperbaiki keuangan keluarga kita. Marilah apa yang saya share ini kita praktekkan ke dalam keluarga kita, ke dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita lebih sejahtera dunia dan akhirat. Dan ada beberapa sisi positif membuat celengan di rumah, celengan zakat maksud saya. Yang pertama, ini membuat kita lebih konsisten dalam mengeluarkan zakat. Misalnya, mungkin di antara kita, di antara Bapak Ibu, ada yang pedagang di pasar. Setiap sore pulang misalnya bawa uang keuntungannya 100.000 atau 200.000. Nah, uang 100.000 itu dikeluarkan 2,5%, 2.500 masukin di celengan.
itu adalah zakat. Bapak tuh nggak usah khawatir berapa banyak yang kita dapat. Begini, logikanya semakin banyak uang yang kita masukkan ke dalam zakat, ke dalam celengan zakat itu, artinya pemasukan kita lebih besar, karena itu hanya 2,5%-nya saja, sedangkan 97,5% itu yang masuk ke kita. Jadi itu strategi yang bagus supaya kita lebih konsisten. Kemudian yang kedua, dengan zakat celengan ini bisa memberikan efek edukasi bagi keluarga kita, baik istri, anak, dan keluarga-keluarga dekat kita yang datang ke rumah. Misalnya nanti anak akan tahu ini uang untuk apa, ini uang untuk zakat. Jadi anak-anak kita bisa meniru ke depannya untuk melakukan hal yang serupa. Kemudian manfaat yang ketiga adalah hidup kita semakin berkah, insya Allah. Nah, itulah tips dari saya. Silahkan dipraktekkan. Jika suka dengan tips ini, silahkan like dan subscribe channel ini biar nanti dapat notifikasi video-video inspirasi, ya video-video yang inspiratif berikutnya di channel ini. Jika Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman atau testimoni tentang zakat dan sedekah, bisa share ke WhatsApp saya yang ada di deskripsi di bawah ini, atau di email saya yang juga ada di deskripsi di bawah ini, agar pengalaman kita semua menjadi motivasi bagi orang-orang yang mendengarkan, dan insya Allah kita juga akan mendapat amalnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye.